Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat datang di YouTube saya. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sofi Muhyiddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Haji dan Umroh beserta teman-teman kelas manajemen dakwah B5 yang saya banggakan. Di sini saya Ma'rifatun Nikmah NIM 18403100046 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi saya yang berjudul simulasi haji, yang mana pembahasannya ada mabit di Musdalifah, yang kedua ada jumroh ula, wusta dan akobah, yang ketiga ada tawaf, sa'i dan tahalul. Berikut pemaparannya. Yang pertama ada mabit di Musdalifah. Apa itu mabit? Mabit secara bahasa yaitu bermalam. Ada pula pengertian bahwa mabit adalah berhenti sejenak atau bermalam dalam beberapa hari untuk mempersiapkan pelaksanaan melontar jumroh. Lalu Musdalifah sendiri merupakan tempat yang posisinya berada di antara Arafah dan Mina. Pelaksanaan mabit sendiri yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah pada malam ke-10 Dzulhijjah. Mabit di Musdalifah ini merupakan salah satu wajib haji yang harus dilaksanakan. Adapun dalil yang menerangkan wajibnya mabit di Musdalifah yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Mabit di Musdalifah. Mabit Musdalifah hukumnya wajib. Bagi jamaah haji yang tidak melaksanakan mabit dikenakan sanksi dengan membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Kecuali jamaah yang berhalangan atau uzur karena sakit, lansia, risti, lemah fisik, tertinggal rombongan, tersesat di jalan karena mengurus keperluan jamaah atau merawat orang sakit. Mereka yang karena uzur tidak mabit di Musdalifah, hajinya sah dan tidak diwajibkan membayar dam. Waktu mabit di Musdalifah adalah sejak maghrib sampai dengan setelah sholat subuh. Sedangkan kadar lamanya waktu mabit dapat dilakukan beberapa saat atau beberapa jam, dan keluar meninggalkan Musdalifah paling cepat sesudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji memperbanyak zikir dan berdoa, dan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Namun saat ini muassasah sudah menyiapkan batu kerikil yang dikemas dalam kantong khusus. Jamaah haji dapat mengambilnya di Musdalifah ketika mabit. Jumroh sendiri ada 3. Yang pertama jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Jumroh ula atau jumroh pertama disebut juga jumroh sugro atau jumroh yang kecil. Ini letaknya di dekat Masjid Kaif. Lalu jumroh wusta atau jumroh yang kedua disebut juga jumroh thaniyah atau jumroh yang sedang. Letaknya di antara jumroh ula dan jumroh akobah. Lalu jumroh akobah atau jumroh yang ketiga disebut juga jumroh thalithah atau jumroh yang besar. Letaknya di pintu gerbang Mina. Nah, ketiga jumroh ini dilaksanakan berturut-turut pada hari tarsik pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Melempar jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Melempar jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah hukumnya wajib. Jamaah haji yang tidak melempar jamroh pada hari-hari tasyrik wajib membayar dam. Waktu melempar jamroh pada tanggal 10 Zulhijjah atau zamroh akobah atau kubro, dan melontar jamroh pada hari-hari tasyrik telah diatur dengan jadwal untuk seluruh jamaah dari berbagai negara. Dikeluarkan oleh muassasah Tawafah dalam mencegah terjadinya berdesakan yang mengancam keselamatan jiwa jamaah haji.
kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai simulasi haji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismia Nur Fitriani, NIM 18403100059. Sebelum membahas mengenai simulasi haji secara mendetail, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari simulasi haji. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya seakan-akan atau berpura-pura. Sedangkan simulasi menurut KBBI adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Sedangkan simulasi haji adalah suatu cara pembelajaran dengan melakukan proses peragaan pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan rukun-rukunnya. Melalui simulasi haji, jamaah haji akan belajar bagaimana cara melakukan prosesi ibadah haji dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan yang ada di tanah suci. Selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya, dan dimulai serta diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf pamitan yang merupakan wajib haji dilaksanakan ketika akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah setelah selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, kecuali bagi jamaah yang berhalangan, tidak wajib tawaf wada dan tidak dikenakan sanksi membayar dam, yaitu bagi wanita yang sedang haid, nifas, istihadah, orang yang sakit wasir, orang yang fisiknya lemah, anak kecil, orang yang terluka darahnya keluar terus-menerus, orang yang dalam tekanan, dan orang jamaah yang tertinggal rombongannya. Bagi jamaah gelombang 1, setelah melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Jeddah dan pulang ke tanah air. Bagi jamaah gelombang 2, setelah selesai melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwaroh, dan selanjutnya pulang ke tanah air. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah atau sebaliknya masing-masing dihitung 1 kali. Sa'i termasuk rukun haji. Jika tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam, kecuali mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa sa'i termasuk wajib haji bukan rukun haji. Adapun ketentuan syarat sah sa'i adalah: 1. Dilakukan setelah mengerjakan tawaf yang sah. 2. Dilaksanakan dengan tertib, yakni dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. 3. Dilaksanakan sebanyak 7 kali perjalanan. 4. Dilaksanakan di tempat sa'i. Sedangkan yang termasuk sunnah dalam sa'i adalah: 1. Melaksanakan sa'i dalam keadaan suci atau berwudu. 2. Sebelum memulai sa'i, menghadap Ka'bah dan berdoa. 3. Selama mengerjakan sa'i, sambil membaca doa. 4. Ketika melewati pal atau tanda lampu berwarna hijau, berjalan cepat atau ramal hanya bagi laki-laki. 5. Sunnah menyambung tidak putus dari perjalanan pertama sampai ke-7. Selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut setelah melakukan sa'i, sedikitnya minimal 3 helai. Tahallul haji. Tahallul merupakan rukun haji. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Tahallul haji terdiri atas tahallul awal dan tahallul sani. Tahallul awal adalah keadaan seorang jamaah setelah melempar jamroh akobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah dan mencukur atau memotong rambut. Ia menjadi halal atau boleh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang ketika dalam keadaan ihram.
kecuali masih dilarang melakukan jima atau hubungan badan suami istri. Tahallul sani adalah keadaan seseorang atau jamaah setelah melempar jamroh akobah atau jamroh kubro, mencukur atau memotong rambut, dan mengerjakan tawaf ifadah beserta sa'i. Ia menjadi halal atau boleh melakukan semua perbuatan termasuk jima, hubungan badan suami istri yang dilarang ketika dalam keadaan ihram.